Di program Ijen Talk. Kita bicara solusi pro kontra portal Bendungan Lahor. Saya sapa dulu, ada dua narasumber yang hari ini kami undang di program diskusi Ijen Talk. Ada anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, Zulham Ahmad Mubarak. Mas Zulham, selamat pagi. Selamat pagi, Assalamualaikum Mbak Erika, pendengar sekalian, Waalaikumsalam Mas Edo. warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat Mas Zulham ya? Alhamdulillah Mbak Erika, sip, mantap, sudah siap Alhamdulillah. kerja lagi. Siap kerja lagi pasca libur panjang lebaran. Mohon maaf lahir dan batin juga, Mas. Sami-sami Mbak, sami, kami juga mohon maaf Lagi lahir batin. baik, lagi dinas di luar ini kayaknya Mas Zulham dan teman-teman DPRD Siap, ya. Nggih, Tri kami kebetulan ada kegiatan. Mm-mm. Baik, terima kasih Mas Zulham. Di tengah agenda kerjanya pagi hari ini kembali menyempatkan waktu untuk kita ngobrol bersama dengan Radio City Guide. Selain ada Mas Zulham, kami juga mengundang Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta 1, Insinyur Erwando Rahmadi STMSC. Pak, panggilannya gimana nih Pak? Pak Nando Pak ya? Edo saja, Mbak Oh Pak Erika. Edo, baik. Oke. Siap Pak Edo, selamat pagi Pak Edo. Selamat pagi, Mbak Erika. Selamat pagi, Pak Zulham. Selamat pagi, Jentok sekalian. Salam sehat Semangat selalu. pagi juga dan salam sehat Pak Edo ya. Dan terima kasih Pak Edo mewakili Jasa Tirta pagi hari ini juga berkenan untuk ngobrol bersama dengan kami di program Bincang Pagi kami. Pak Edo mohon maaf lahir dan batin juga masih dalam suasana bulan Syawal ini ya. Sama-sama, Mbak Erika. Mohon lahir batin. Baik, kawan di program Ijen Talk selain ditemani dua narasumber tentunya saya juga mengajak Anda boleh Anda ikut bergabung. Barangkali Anda punya beberapa komentar. Kayaknya kalau bicara soal portal Bendungan Lahor dengan berbagai polemik pro dan kontranya, siapa yang belum baca beritanya? Kita sudah lihat berbagai di pemberitaan, berbagai informasi di pemberitaan termasuk bukan hanya di media mainstream, di media sosial pun juga banyak informasi yang beredar, ada pro dan juga ada kontra. Hari ini yang kita bahas, kita fokus ke bagaimana solusi untuk kebaikan bersama menyikapi pro kontra portal Bendungan Lahor. Update-nya kawan di hari hari Minggu kemarin kalau tidak salah ya, di tanggal 5 April 2026. Waktu itu kami juga menanyakan ke Kepala Subdivisi Pengendalian Operasional Bisnis dari Perum Jasa Tirta 1, Pak Bayu Sakdi, bagaimana kondisi terkini yang ada di Bendungan Lahor Karangkates. Ternyata sampai dengan hari Minggu kemarin kawan ini masih belum beroperasi normal. Jadi masyarakat hanya melintas tanpa harus membayar, tidak ditarik tiket lintas kawasan wisata Bendungan Lahor. Kami menanyakan sampai dengan kapan situasi seperti itu belum bisa dipastikan, yang jelas sekarang ini masih menunggu proses hukum yang berlaku. Anda yang juga sudah mengikuti kawan berbagai ini ya dinamika informasi yang ada di hari-hari ini di mana kembali muncul polemik tentang portal Bendungan Lahor. Ada sejumlah masyarakat yang memaksa untuk membuka portal dengan paksa dan menggratiskan untuk masyarakat yang melintas. Kejadian itu bahkan berujung ke pelaporan kepada pihak kepolisian. Oke, saya ke narasumber yang hari ini sudah bergabung, dan untuk Anda yang mau sambung hari ini kawan, Anda boleh manfaatkan WhatsApp kami di 0811 3600 911. Kami menyarankan yang mau bergabung bisa lewat voice note atau bisa lewat line telepon supaya lebih enak ngobrol bersama dengan para narasumber. Melihat polemik pro dan kontra yang ada, Pak Edo, bagaimana respon dari Perum Jasa Tirta sejauh ini? Iya, terima kasih, Mbak Erika, Bapak Ibu sekalian yang kami hormati. Pertama-tama mungkin kami ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang atas atensi, kontribusi, partisipasi dalam bagaimana tugas dari Perum Jasa Tirta 1 ini dalam mengelola prasarana sumber daya air khususnya Bendungan Lahor ini berjalan sesuai dengan sesuai dengan tujuannya, Bapak Ibu sekalian. Jadi sebelumnya izinkan kami kembali menjelaskan bahwa memang kami sebagai badan usaha milik negara berbentuk Perum
diberi amanah untuk melakukan pengelolaan prasarana infrastruktur sumber daya air termasuk Bendungan Lahor, beserta juga jalan haul road. Sebenarnya akses kalau jalan lintas yang mungkin Bapak Ibu sekalian ini sudah sering gunakan untuk memasuki kawasan wisata Bendungan Lahor, ini adalah haul road yang mana fungsinya dahulu adalah digunakan untuk jalan akses untuk pembangunan Bendungan Sutami dan Bendungan Lahor. Nah, dalam perjalanannya memang Bendungan Lahor ini menjadi kawasan atau menjadi objek vital nasional. Jadi objek vital nasional, untuk itu maka semua kegiatannya perlu dilakukan pembatasan-pembatasan karena objek vital nasional ini memiliki tingkat bahaya dan juga potensi risiko dan sebagainya. Sehingga dalam perjalanannya memang bentuk dari pengamanan dari Bendungan Lahor atau khususnya di puncak Bendungan Lahor adalah melalui kegiatan pembatasan akses melalui teknisnya menggunakan portal dalam hal ini. Nah, melihat polemik yang saat ini yang berkembang, kami ini masih terus mengedepankan pendekatan dari keamanan ini tadi karena memang fungsi dari Bendungan Lahor ini sebagai objek vital nasional memiliki potensi yang cukup besar, kemudian juga berbasis ketertiban dan dialog. Jadi melihat dinamika yang terjadi, termasuk kejadian yang mungkin cukup diketahui Bapak Ibu sekalian, di mana ada aksi yang kalau kami menyebutnya adalah sebenarnya bukan mewakili masyarakat, namun adalah oknum yang mengharap melakukan kegiatan-kegiatan yang tidak sepatutnya dalam rangka untuk mungkin maksudnya adalah menyampaikan aspirasi, namun kegiatannya tersebut kiranya tidak patut dilakukan seperti pendudukan gate dan pembukaan secara paksa. Sehingga kami melakukan langkah untuk pengamanan dan koordinasi dengan aparat. Saya kira mungkin merespon itu sampai dengan saat ini seperti itu, Mbak Erika. Baik, Pak Edu dan juga Mas Ilham, barangkali hari ini kita kan juga share banyak literasi kepada masyarakat ya. Sejauh ini barangkali yang juga perlu kita antisipasi kawan, dengan masifnya pemberitaan, terkadang masyarakat itu cukup reaktif tanpa kemudian menambah literasi. Ini yang jadi catatan bersama. Nah, kembali dulu ke Pak Edo. Pak Edo, ketika banyak masyarakat mungkin yang masih belum tahu, ada yang juga mempertanyakan apa sih esensi penarikan sejumlah, kalau disebut retribusi, kemarin kita komunikasi dengan Pak Bayu, ini bukan retribusi namanya, tapi penarikan tiket masuk area wisata begitu. Esensi dari penarikan tiket sendiri bagaimana, Pak Edo? Ya, baik. Jadi memang esensi dari penarikan tiketnya sebenarnya adalah bagian dari akses untuk masyarakat memasuki kawasan wisata, Ibu sekalian. Jadi seperti mungkin Ibu Bapak sekalian ketahui bahwa memang di dalam perjalanan PJT melakukan kegiatan pengelolaan, PJT mengembangkan kawasan wisata Bendungan Lahor, di mana Bendungan Lahor itu sebagai view-nya, kemudian kawasan wisata dikembangkan, dan esensi berbayar tersebut adalah sebenarnya untuk bagi masyarakat atau orang yang ingin menikmati kawasan pariwisata Lahor, kira-kira seperti begitu. Nah, berbicara terkait dengan kami sebenarnya ingin menyampaikan terkait dengan harapan masyarakat untuk khususnya masyarakat sekitar terkait dengan apakah memang masyarakat sekitar ini melakukan harus melewati dengan portal berbayar. Maka dapat kami sampaikan sebenarnya untuk masyarakat sekitar ini sudah dibebaskan pembayaran, Ibu Bapak sekalian. Ini yang perlu kami sampaikan, bahwa masyarakat sekitar radius 2 km, ada 2 desa di Kabupaten Malang dan 3 desa di Kabupaten Blitar, atau sekitar radius 2 km di dalam Batur ini tidak dipungut biaya saat melakukan kegiatan aktivitasnya memasuki kawasan pariwisata, atau mungkin dalam perjalanannya mereka selain menikmati kawasan wisata itu melakukan melintas untuk kegiatan lain. Sehingga memang kembali lagi bahwa esensi dari berbayar ini adalah untuk masuk ke kawasan kawasan wisata, namun juga yang paling penting adalah sebenarnya adalah bagaimana kita bisa
melakukan pembatasan terhadap akses yang melewati puncak bendungan Mm-mm. guna keamanan dari puncak bendungan dimaksud. Baik. Mungkin itu, Erika. Iya, Mas Zulham dari Dewan ini melihat berbagai aspirasi yang beragam dari masyarakat termasuk di wilayah Kabupaten Malang atau yang melintas di sekitar wilayah Kabupaten Malang. Bagaimana tanggapan dari Dewan? Baik, saya sapa Mas Edo dulu. Matur nuwun Mas Edo, penjelasannya clear sekali. Siap, sama-sama Kemudian, Pak Zulham. izin Mbak Erika, pendengar Mm-mm. sekalian, masyarakat Kabupaten Malang maupun dimanapun berada, memang ini sudah meningkat eskalasi informasi terkait Ya. dengan pembukaan paksa gate. Nah ya, berita beredar kan judulnya pembukaan paksa gate. Kalau saya mohon izin, setelah kejadian ini viral dan dikonsumsi oleh banyak masyarakat, kami mencoba untuk mempelajari secara historis. Saya lahir di Malang, jadi mulai kecil sudah ratusan kali mungkin saya melintas ke Blitar karena itu tujuan transportasi yang aksesnya juga salah satunya ke salah satu makam Bung Karno. Kami kan sering ke sana, jalan-jalan ke sana pasti lewat di Bendungan. Pada intinya kalau tidak salah, ketika kami kecil, ini era bupatinya ini masih Bupati Rendra Kresna kalau tidak salah. Jalan itu masih belum diakses untuk publik. Nanti mohon dikoreksi Mas Edo. Dulu kami masih memutar lewat jalan yang berkelok-kelok itu. Nah, di sana pasti sedia kresek karena nggak ada mabuk kan jalannya. Nah, yang perlu kita garis bawahi secara historis, mungkin tadi sudah dijelaskan bahwa itu adalah haul road. Haul road Iya. artinya sesuai dengan status aset. Ini kan ada Undang-Undang nomor PP nomor 46 tahun 2010 tentang objek vital nasional. Dan ketika itu kalau kami pelajari informasi secara umum bahwa ketika era Bupati Rendra Kresna ini dilakukan upaya lobby-lobby dengan perusahaan Perum Jasa Tirta ini, perusahaan yang sifatnya adalah badan usaha milik negara. Dan dicapai kesepakatan bahwa atas aspirasi masyarakat ketika itu, jalan ini boleh dibuka. Nah, yang menjadi problem pada waktu itu, sebelum mencuat ini adalah terkait dengan retribusi. Nah, ini sudah di awal-awal dibuka dulu sudah sempat menjadi pembahasan. Karena seingat saya, dulu awalnya roda 2 yang boleh melintas. Roda 2, kemudian karena kepadatan dan seterusnya, mungkin dengan pertimbangan tadi disampaikan Mas Edo, ini kan jalan akses yang ada di bibir bendungan. Dan tonasenya harus terukur. Kemudian yang lewat harus dibatasi. Maka kemudian terjadilah pembatasan. Ini tahun 2000 berapa gitu ya, kalau nggak salah sih antara 2010 ke antara 2010-an atas bawah lah. Nah, kemudian yang terjadi kemudian adalah adanya penarikan retribusi, bukan retribusi, diputuskan bahwa tiket masuk wisata. Karena ketika retribusi tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena itu bukan objek yang bisa ditarik retribusi. Iya. Nah, pada akhirnya kemudian seingat saya waktu itu keputusan dari perusahaan maupun pemerintah daerah dan pemerintah desa, rekan-rekan yang bekerja di loket untuk melakukan pengawasan pembatasan dan penarikan tiket wisata, ini warga setempat, warga lokal. Ini tujuannya waktu itu apa? Tujuannya adalah supaya mereka bisa mengidentifikasi, karena waktu itu masih manual, menggunakan tiket manual, jadi peran manusianya masih tinggi. Mana yang warga sekitar, anak sekolah, para petani yang mau ke ladangnya membawa rumput dan seterusnya, ini bisa digratiskan karena kenal. Nah, kemudian dalam perkembangannya aturan berubah, terbitlah Undang-Undang nomor 1 tahun 2022 tentang hubungan keuangan pemerintah daerah dan pusat. Nah, di dalam undang-undang ini kemudian diatur secara spesifik. Retribusi itu apa, tiketing untuk wisata itu apa, kemudian daerah ini boleh menerapkan retribusi dasarnya apa, dan seterusnya. Lalu terbitlah Undang-Undang nomor 2 tahun 2022 tentang jalan. Dan karena ini kategorinya bukan masuk kategori aset jalan raya, tetapi jalan perusahaan, maka tidak masuk dalam kategorisasi di dalam ketentuan jalan umum. Nah,
Jadi secara utuh kalau boleh kami sampaikan, sebenarnya historis panjang ini mungkin bisa menjadi titik solusi karena kita bicara solusi Mbak Erika, nggih, Mas Iya, Edo, nggih. benar. Saya yakin masyarakat tidak boleh terjebak dalam konsep benar salah, sing benar sopo, sing salah Mm-mm. sopo, karena nggak akan tuntas ini. Kita bicara solusi. Fakta hari ini masyarakat bergejolak karena awalnya dipicu oleh anak-anak sekolah yang kemudian eh, ditarik ditarik tiket. Kemudian warga lokal yang tidak terfilter dengan baik sehingga merasa dirugikan dan seterusnya. Kemudian mencuatlah isu bahwa ini adalah punya rakyat. Nah, kalau bicara Mhm. rakyat ini kan Mm-mm. luas dan pada dasarnya memang kalimat punya rakyat ini benar semua karena ini negara kita semua. Tetapi ada undang-undang yang mengatur ketentuan perlindungan terhadap objek vital negara. Kemudian ada juga peraturan-peraturan yang harus dipahami oleh masyarakat luas. Jadi timbul gejolak. Hingga kalau tidak salah ada seorang warga namanya Pak Dur ya, yang viral videonya itu mendatangi lokasi portal, membuka paksa, berdiskusi dengan yang kami lihat videonya pembukaan paksanya tidak beredar nih. Yang beredar ini yang bersangkutan dibonceng motor begitu, divideokan, ngobrol dengan penjaga portal, menanyakan, lalu Mm-mm. kemudian meminta dibuka. Ada perdebatan sedikit, lalu kemudian dibukalah gerbang ini. Kemudian ada spanduk di sana yang bertuliskan dukungan untuk menggratiskan. Nah, Iya. sampai pada titik ini, Mbak Erika, pendengar sekalian, Mas Edo, secara hukum kami memang punya beberapa pendapat. Yang pertama, keterkaitan dengan aset pure, ini aset BUMN, dalam ini Jasa Tirta. Dan ini adalah whole road, artinya adalah hak penuh dari Jasa Tirta untuk membuka atau menutup akses ini. Ini yang pertama. Yang kedua, di sisi lain, kalau boleh kami berpendapat, di dalam perundangan, kajian-kajian perundangan maupun konstitusi di negara kita, kita selalu menjunjung tinggi asas layanan masyarakat dan layanan publik. Artinya begini, ada ketentuan terkait dengan hak hidup. Nah, ini hak hidup ini dasar sekali. Bahkan di Undang-Undang Dasar 1945 dicantumkan tentang hak hidup ini. Dan di sana mengatur tentang kebiasaan masyarakat, Mm-mm. akses yang bisa diterjemahkan bahwa ketika satu aset milik negara yang kemudian secara awam, secara umum sudah dipergunakan oleh masyarakat, dan ini menjadi supporting komponen fiskal masyarakat, supporting komponen kehidupan masyarakat, maka negara tidak boleh memposisikan diri sebagai eh, perusahaan negara tidak boleh memposisikan diri sebagai perusahaan swasta. Maka ada namanya PSO di sana, Public Service Obligation. Dan ini diatur juga dalam Undang-Undang tentang BUMN. Apa PSO ini? Public Service Obligation ini adalah kewajiban melaksanakan pelayanan masyarakat atau pelayanan publik. Artinya, ini adalah jalan tengah sebenarnya. Mm-mm. Dan saat ini sebenarnya sudah ideal, Mbak Erika. Iya. Sudah dijalankan oleh Mas Edo dan rekan-rekan. Bentuknya adalah memberikan Akses tadi. akses gratis kepada masyarakat. Sudah dilakukan. Yang kedua, tadi saya berbicara tentang faktor manusianya. Artinya para penjaga portal ini ketika bukan dari warga lokal, maka melakukan identifikasi terhadap warga lokal ataupun warga masyarakat dari 2 desa di Kabupaten Malang maupun 3 desa di Kabupaten Blitar. Ini kan cukup rumit dan cukup sulit. Maka berbicara solusi, yang pertama kami sebenarnya, saya langsung merekomendasikan, nggak apa-apa Mbak Erika ya, Boleh, boleh Mas Zulham. saya langsung giring ke arah sana. Nah, yang pertama kami berharap ada pemutihan data nanti Mas Edo. Monggo kami undang ke DPRD, kita Mm-mm. duduk bareng saja antara perusahaan, kemudian maaf BUMN dengan kami pemerintah daerah dan juga nanti kepolisian kita libatkan. Yang pertama kita bicara soal kalaupun nanti diberikan hak kepada masyarakat terkait dengan penggratisan tiket wisata ini. Nah, ini mekanismenya bagaimana? Agar clear yang melintas hanya warga.
yang memang dilindungi oleh ketentuan PSO tadi. Artinya ya perusahaan milik negara ini memang punya negara dan negara ini adalah Ya. punya rakyat. Maka tentunya tidak elok ketika sebuah perusahaan negara ini memperlakukan stakeholdernya, yakni masyarakat atau rakyat, dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, kalaupun nanti diputihkan, yang kedua ini terkait dengan sosialisasinya. Jadi benar tadi disampaikan Mbak Erika dan Mas Edo, saya sepakat, sosialisasi harus masif ini, agar masyarakat juga memahami bahwa ini bukan jalan umum begitu. Ya, Maka setuju. ketika ditarik tiket masuk area wisata, ya ada aturannya dan ada ketentuannya. Dan kami tidak menafikan sebagian dari pendapatan asli daerah Kabupaten Malang ini juga kami dapatkan dari korporasi tiket wisata. Jadi bukan retribusi jalan ini, tiket Ya. wisata. Ini harus dipertegas karena jalan ini bukan jalan umum. Nah, kembali lagi, yang kedua terkait dengan tadi upaya mengatasi problem yang sudah terjadi. Ini kan sudah terlanjur Mbak Erika, Mas Edo, sudah ada Pak Dur dan 10 warga yang hari ini diperiksa oleh Polres. Saya pelajari kemungkinan penerapan pasalnya 406 dan kemungkinan 335 lah. 406 ini terkait dengan perusahaan aset, kemudian 335 ini tentang perbuatan tidak menyenangkan. Ini yang paling logis. Nah, artinya kami benar-benar berharap dan mendorong, memohon, ini kalau saya ketemu langsung dengan Mas Edo dan jajaran direksinya, saya siap sungkem ini. Saya mohon betul dengan sangat, dengan kerendahan hati dan dengan kelegowoan, agar ada restoratif justice. Tolong masyarakat ini dilindungi. Karena bagaimanapun hidup ini sudah susah. Mereka sudah berhadapan dengan kondisi ekonomi yang tidak menentu. Jadi kalau sekedar upaya untuk memberikan efek jerah, saya sepakat. Tetapi ketika ini bergeser menjadi upaya untuk kriminalisasi masyarakat, terlepas situasinya bagaimanapun, kami juga tidak membenarkan, tidak menyalahkan. Kami berharap betul ada restoratif justice, karena saya yakin kok, kalaupun ada perusakan, itu sikap spontan, bukan terencana, dan tidak dalam rangka keuntungan pribadi. Jadi mungkin ini bisa menjadi pembelaan kepada masyarakat yang terlanjur diperiksa oleh kepolisian. Dan kalaupun ada perbuatan tidak menyenangkan, ya yang berbuat tidak menyenangkan ini rakyat, masyarakat Indonesia yang juga merupakan bagian dari kita semua. Monggo lah kita kedepankan restoratif justice, karena ya bagaimanapun minimal ini last resort, upaya terakhir kita untuk memberikan public service obligation, kewajiban kita melayani masyarakat. Kami ini DPRD pelayan masyarakat, saya yakin di Jasa Tirta juga pelayan masyarakat. Toh nanti kalau dapat keuntungan dikembalikan ke negara, juga kembali ke masyarakat. Dan yang terakhir mungkin ini juga dalam rangka mendorong semangat otonomi fiskalnya. Nah, masyarakat ini ketika ekonomi sedang lesu, mungkin saking banyaknya masalah di negara kita, tiap hari ada berita buruk. Jadi tidak tertahankan lah sikap-sikap yang mungkin dinilai arogan dan tidak mewakili masyarakat tadi. Saya garis bawahi, sudahlah, ayo kita sama-sama kita kembalikan lagi semua pada koridornya. Dan saya yakin masyarakat ini akan lebih respect dan akan lebih bersepakat ketika aturan ditegakkan. Tetapi kriminalisasi juga tidak dilakukan. Jadi saya siap kawal atas nama pemerintah Kabupaten Malang, kami siap kawal. Begitu Mbak Erika. Siap. Sebenarnya sudah sangat gamblang apa yang disampaikan oleh Mas Zulham maupun juga Pak Edo tadi dari Perum Jasa Tirta 1. Ada beberapa komentar dari masyarakat, termasuk tadi ada beberapa yang ngantri mau on air. Salah satunya ada Pak Syawal. Nanti setelah jeda Pak ya, kita kasih waktu untuk on air. Ada juga yang sudah bergabung tadi lewat voice note, Pak Faisal di jam 8:22. Selamat pagi Silly Guide. Selamat pagi juga Pak. Selamat pagi warga Malang. Semoga hari ini lebih baik daripada kemarin. Begini, untuk Bendungan Lahor ya. Bendungan Lahor itu salah satu objek vital nasional, betul seperti yang disampaikan barusan.
masyarakat harus tahu, harus paham bahwa objek vital nasional itu sebenarnya tidak boleh dimasuki oleh masyarakat umum yang tidak berkepentingan atau mendapatkan izin khusus dari pengelola objek vital tersebut. Ini harus dipahamkan kepada penduduk sekitar. Kalau saya sih setuju itu ditutup saja. Jadi sudah ada jalan yang melewati di sekitarnya bendungan Lahor, itu ya jalan yang sudah disediakan oleh pemerintah untuk masyarakat. Akan tetapi karena mungkin kebijakan khusus dari pengelola bendungan bahwa itu bisa dilewati, tapi dengan pembatasan, dengan cara di portal dan lain sebagainya, yaitu kebijakan, jatuhnya adalah kebijakan. Selama pengelola bisa bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan posisi objek vital nasional tersebut. Jadi kalau ada apa-apa yang terkait dengan objek vital nasional, mereka harus full bertanggung jawab. Kalau memang ada anarkis ataupun terorisme dan lain sebagainya. Bayangin Mbak, bayangin aja. Kalau objek itu, bendungan Sutami atau Karangkates itu, tiba-tiba ada orang yang jahat terhadap bendungan itu, apa yang akan terjadi? Mungkin mohon koreksinya kalau salah. Betul nggak kalau misalkan saya bilang bahwa kalau sesuatu terjadi dengan bendungan Sutami, Jawa, Bali, Lombok itu black out. Jadi masyarakat sekitar tolong juga harus bisa paham, mengerti bahwa itu adalah tempat umum yang sangat-sangat terbatas. Mungkin begitu pendapat saya. Terima kasih. Semangat pagi. Terima kasih kembali, semangat pagi Pak Faisal. Oke, kita tampung komentar dari Pak Faisal. Beberapa komentar lain nanti kita coba akomodir setelah jeda. Kita jeda dulu sejenak kawan, masih di program Ijen Talk. Hari ini kita bicara solusi pro kontra portal Bendungan Lahor. Jalan-Jalan Plus. Halo kawan, saya Nisa Fisudani di program Jalan-Jalan Plus. Kali ini kawan, saya akan mengajak Anda menuju Kecamatan Wonosari, salah satu wilayah di Kabupaten Malang yang berada di kawasan lereng Gunung Kawi. Kecamatan Wonosari dikenal sebagai daerah dataran tinggi dengan udara sejuk dan suasana pedesaan yang masih terasa kuat. Bentang alam perbukitan serta hamparan lahan pertanian menjadi pemandangan yang mudah ditemui di wilayah ini. Kehidupan masyarakat berjalan berdampingan dengan alam dengan aktivitas utama yang banyak bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan rakyat, serta peternakan skala rumah tangga. Secara geografis, Kecamatan Wonosari berada di kawasan lereng Gunung Kawi yang membentuk karakter alamnya yang subur dan berhawa sejuk. Wilayah ini kawan berbatasan langsung dengan Gunung Kawi di sebelah utara, Kecamatan Ngajum di bagian timur, Kecamatan Kromengan di sebelah selatan, dan Kabupaten Blitar tepatnya Kecamatan Selorejo di sisi barat. Kondisi tanah vulkanik yang subur menjadikan Wonosari berkembang sebagai wilayah agraris dengan berbagai komoditas tanaman pangan dan hortikultura. Potensi daerah Wonosari juga terlihat dari sektor pariwisatanya yang beragam kawan, terutama wisata religi dan wisata alam. Salah satu destinasi yang paling terkenal adalah pesarian Gunung Kawi, tujuan wisata religi yang dihormati oleh masyarakat Jawa maupun Tionghoa. Kawasan ini tidak hanya menjadi tempat ziarah, tapi juga ruang pertemuan budaya yang sudah berlangsung sejak lama. Selain itu juga ada Umbulan Tanaka, wilayah sungai dengan air jernih yang menghadirkan suasana bernuansa Jepang dan menawarkan pengalaman rekreasi alam yang tenang. Sementara untuk Anda yang tertarik dengan wisata edukasi, ada Kebun Kopi Banglan menjadi pilihan menarik untuk mengenal proses budidaya hingga pengolahan kopi di kawasan perkebunan pegunungan. Sementara kawasan Pemandian Selo Agung menawarkan wisata air alami yang sering menjadi destinasi keluarga untuk menikmati suasana segar khas daerah pegunungan.
Keberagaman destinasi ini menunjukkan kalau Kecamatan Wonosari punya daya tarik wisata yang tidak hanya mengandalkan panorama alam, tapi juga nilai sejarah, budaya, dan pengalaman edukatif untuk pengunjung. Sampai jumpa di Jalan-Jalan Plus selanjutnya. Jalan-Jalan Plus. Guidance for your life. City Guide FM. Baik, kawan, kita kembali di program Ijen Talk hari ini bicara solusi pro kontra portal Bendungan Lahor. Kita bersama dengan anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Malang, ada Mas Zulham Ahmad Mubarok, dan saya juga ditemani Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta I selaku pengelola dari Bendungan Lahor Karangkates, ada Insinyur Erwando Rahmadi STMSC. Nah, ini ada juga yang mau bergabung lewat line telepon. Tadi ada Pak Syawal. Selamat pagi Pak Syawal. Selamat pagi, salam sehat untuk semuanya. Iya, salam sehat juga untuk Pak Syawal. Silakan Pak Syawal. Mbak, iya, selamat pagi Bapak Edo, selamat pagi Bapak DPRD ya, dari Kota Malang, Kabupaten Malang. Betul ya Mbak ya? Betul Pak. Oke Mbak, yang pertama tentang Bendungan Lahor ini ya, yang setahu saya, mohon maaf bila ada kesalahan, mohon diralat ya. Bendungan Lahor ini dibangun pada 1973 dan diresmikan pada tahun 1977 oleh Presiden Soeharto. Yang ini Bendungan Lahor berfungsi sebagai pengendali banjir, sumber irigasi, dan pembangkit listrik tenaga air. Bendungan ini sangat vital Mbak menurut saya, betul seperti yang dikatakan Pak Edo dengan Bapak tadi yang satunya yang dari DPRD, itu sangat vital banget untuk kehidupan bermasyarakat kita. Tapi juga penting diketahui tentang bendungan itu ada tubuh bendungan dan lain-lain, instrumen-instrumen yang harus diperbaiki berkala agar bendungan tersebut tetap berjalan dengan baik dan sesuai dengan fungsinya. Nah, terkait penutupan portal dan lain-lain, itu menurut saya adalah kegiatan kriminal ya. Karena suatu bendungan itu dikuasai atau dikelola langsung oleh perusahaan tertentu, yaitu yang di sini Bendungan Lahor Perum Jasa Tirta I. Jadi semuanya itu PJT berhak untuk memberikan kontribusi atau masyarakat memberi kontribusi sesuai dengan arahan dari Perum Jasa Tirta I. Yang dikatakan tadi, yang kedua dikatakan tadi tentang restorasi justice atau RJ, menurut saya ini adalah terlalu dini ya memberikan restorasi justice. Karena menurut saya kalau restorasi justice itu sudah selesai nanti, tapi tidak ada edukasi kepada masyarakat agar tidak terjadi seperti ini lagi. Lebih baik kita perkarakan dulu saja sampai di pengadilan, terus memberikan efek jera kepada masyarakat, yang dimana mohon maaf yang Bapak yang kemarin ya yang sempat viral itu Mbak, menurut saya membuat opini yang sampai sekarang pun di media sosial menggiring opini yang tidak baik di perusahaan Perum Jasa Tirta I. Jadi seolah-olah Perum Jasa Tirta I ini mengelola secara ilegal, padahal sudah tercantum undangnya juga, padahal seperti itu. Jadi menurut saya restorasi justice atau IRJ ini menurut saya jangan dulu deh sampai benar-benar orang tersebut atau kelompok dari beberapa yang kemarin melakukan perusakan atau memberikan gratis kepada Bendungan Lahor ini benar-benar cerah, agar kedepannya tidak terjadi lagi seperti ini. Padahal jalan umum yang semestinya harus dilewati secara gratis itu ada sendiri. Jadi lebih baik kita ikuti alur persidangan aja, nanti peradilannya bagaimana begitu. Baik, oke, Menurut itu saya dari seperti Pak itu. Syawal ya.
Iya, terima kasih Pak Syawal sudah Terima bergabung juga kasih, salam pagi hari sehat. ini. Assalamualaikum. Salam saya juga, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi juga ada Pak Dani yang komentar lewat WA. Ada banyak komentar kawan, tapi yang kita utamakan yang voice note dan juga yang lewat line telepon ya. Pak Dani tadi menyampaikan bendungan Lahor itu mending tetap berbayar saja. Yang jadi masalah mungkin karena pakai e-money, tidak semua masyarakat punya e-money untuk meminimalisir korupsi. Karcis bisa dipakai ulang soalnya. Dana parkir misalnya, ini bisa dipakai untuk maintenance. Maksudnya gimana nih Pak? Oh, dana yang ditarik ini bisa dipakai untuk maintenance bendungan. Oke, terima kasih Pak Dani. Problemnya kalau dari semua yang tadi disampaikan barangkali salah satunya adalah bagaimana kurangnya literasi. Pak Edo, kurangnya literasi kemudian dipicu juga dengan perubahan kebijakan dari pembayaran non tunai, dari pembayaran tunai menjadi pembayaran non tunai, yang barangkali ini juga ada beberapa masyarakat yang merasa kesulitan. Satu poin dulu terkait dengan literasi masyarakat, Pak Edo bagaimana? Terima kasih Mbak Erika. Saya kira memang kembali lagi kami perlu menyampaikan bahwa eh, yang sampai dengan saat ini kami lakukan adalah bukan dalam tahap khususnya untuk tadi apakah ini ya Pak, apa Ibu ya, apakah ini nanti perlu diproses lebih lanjut. Ada sebenarnya tujuan kita adalah bukan mencari siapa yang salah seperti yang saya sampaikan tadi Pak. Mungkin saya hanya untuk memastikan bahwa memang kami ingin memastikan bahwa kegiatan kami terhadap pengelolaan kami terhadap objek vital nasional ini kami jalankan, sehingga apabila ada tindakan-tindakan yang mungkin dirasa tidak sesuai dengan yang berlaku, maka ada baiknya untuk ini diteliti lebih kembali untuk memastikan bahwa kedepannya proses lebih berjalan. Saya kira terkait literasi ini sebenarnya kami juga terus berupaya untuk terus memberikan literasi kepada masyarakat, kepada ini melalui media-media yang ada. Namun memang kiranya atas masukan dari bapak-bapak sekalian, ini kami juga mungkin menjadi masukan kepada kami untuk kami bisa lebih memberikan informasi yang seoptimal mungkin kepada seluruh masyarakat untuk bagaimana fungsi dari bendungan Lahor ini pada khususnya, kemudian juga bagaimana upaya-upaya kami terkait dengan menjaga keamanan dari bendungan Lahor ini. Jadi saya kira mungkin pada kesempatan ini saya juga ingin menyampaikan bahwa beberapa hal tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Ilham, Pak, ini atas beberapa solusi dan arahannya, saya kira ya untuk bisa. Iya, Pak Edo kayaknya agak tersendat tadi koneksinya. Oh iya, baik. Iya, silakan Pak. Mbak Erika. Sudah lebih clear. Ya, baik. Jadi prinsipnya kami tadi menyampaikan apa yang menjadi solusi yang disampaikan oleh Pak Zulham ini. Kami juga terima kasih. Saya kira ini juga menjadi hal yang rencana kami untuk yang kami akan melakukan solusi ke depannya. Jadi salah satunya mungkin dapat kami sampaikan bahwa terkait dengan pemutihan ini sebenarnya juga sudah sedang kami lakukan Pak. Nanti insya Allah nanti akan kami laporkan pada kesempatan yang ada, bahwa melakukan penelitian untuk memastikan bahwa termasuk juga mekanisme bagaimana kemudahan dari masyarakat sekitar bisa mengakses atau bisa melewati dengan tanpa berbayar, termasuk salah satunya juga memang perlibatan dari petugas portal yang mengetahui karakter masyarakat sekitar Pak. Ini memang sampai dengan saat ini petugas portal ini juga mix, baik sebagian besar adalah sebenarnya masih menjadi warga sekitar, warga lokal, kemudian dan juga memang nanti dalam evaluasinya apakah memang dirasa diperlukan untuk lebih banyak lagi, kami siap untuk ini Pak, termasuk juga sosialisasi, literasi nanti kami juga akan coba kembali sampaikan bagaimana fungsi dari ini dan sebagainya. Nah,
Saya kira mungkin itu Mbak Erika. Baik, Pak, ini barangkali juga masyarakat perlu tahu. Kita kembali ke esensi portal berbayar sebagai akses tiket masuk wisata. Jasa Tirta sebagai BUMN ini boleh juga kan Pak ya dalam berbisnis. Nah itu batasan-batasan atau apa yang menjadi alasannya dari Jasa Tirta menarik tiket untuk akses masuk di area Bendungan Lahor? Yeah. Baik, Mbak Erika. Jadi seperti yang kami sampaikan kembali bahwa PJT 1 ini sebagai badan usaha ini juga diberi kewenangan untuk menarik manfaat atas aset yang dikelola. Nah, kemudian juga aset manfaat apa yang dapat dikelola adalah sesuai dengan bidang-bidang kegiatan-kegiatan yang diamanahkan ke peraturan pemerintah PP 46 tahun 2010, seperti yang semakin tadi Pak Zulham, bahwa salah satunya adalah untuk pengembangan kawasan wisata, sehingga untuk dalam rangka menarik manfaat atas pengembangan wisata yang kami lakukan, ini kegiatan penarikan tiket atau kontribusi ini dilakukan untuk kawasan wisata Lahore. Baik, arahnya ke situ jadi Pak ya. Penarikan tiket ini nanti dikembalikan juga untuk pengembangan area wisata yang ada di sana. Oke, saya kira untuk terkait dengan kembali lagi bahwa menarik manfaat ini adalah digunakan manfaatnya adalah untuk sebesar-besarnya kegiatan pengelolaan yang dilakukan oleh Perum Jasa Tirta 1. Mungkin tidak hanya tidak hanya di kawasan wisata, namun juga dikembalikan untuk bagaimana fungsi bendungan ini bisa terus terjaga, karena memang dapat kami sampaikan bahwa BUMN Perum Jasa Tirta 1 ini murni melakukan kegiatan pengelolaan dari tidak melalui APBN, kira-kira begitu, sehingga pemerintah memberikan tambahan amanah ke kami untuk bisa mengempower beberapa aset yang memungkinkan untuk bagaimana untuk biaya dikembalikan ke biaya pengelolaan. Namun dapat kami sampaikan sebenarnya esensi kembali kalau kita bicara portal di Bendungan Lahor ini adalah sebenarnya tujuannya adalah utamanya adalah untuk dalam rangka pembatasan untuk memitigasi resiko keamanan bendungan. Jadi seperti mungkin tidak sampaikan tadi Pak Faisal atau siapa aja, bahwa memang apabila bendungan ini kan memiliki resiko banyak. Jadi misal resiko keruntuhan bendungan seperti yang mungkin kayak Situ Gintung, kejadian Situ Gintung, dan jangan sampai itu terjadi kepada di bendungan-bendungan di wilayah Provinsi Jawa Timur atau di Kabupaten Malang. Kemudian juga mungkin fungsi bendungan yang esensial untuk mendukung aksesita Presiden kedua terkait dengan kemandirian pangan, energi, dan air, ini juga akan terganggu apabila fungsinya tidak bisa berjalan. Dan fungsi itu yang memang harus dikedepankan dalam rangka sehingga pembatasan di dalam akses puncak bendungan. Jadi mungkin izin kami beberapa, ini juga bagian dari literasi mungkin Bapak Ibu sekalian, bahwa beberapa masyarakat itu menyebutnya itu jembatan, kira-kira gitu. Ada jembatan atau ini, padahal sebenarnya itu adalah puncak bendungan yang puncak bendungan yang memang memiliki risiko, dan sampai dengan saat ini kami terus pantau setiap daily, kita online, kita pantau untuk memastikan bahwa tidak terjadi hal-hal yang nantinya bisa merugikan ke depannya. Mungkin itu Bu Mbak Erika yang bisa kami sampaikan. Iya, Mas Zulham, ada beberapa masyarakat yang memang benar-benar sudah paham tentang esensi Bendungan Lahor seperti yang tadi berkomentar, tapi barangkali masih banyak masyarakat kita yang belum paham tentang esensi Bendungan Lahor. Di sini kalau dari Dewan sendiri rekomendasinya apa nih Mas Zulham? Karena kurangnya literasi ini juga kemungkinan bisa jadi akan memicu polemik lagi ke depannya. Siap. Kami punya kewajiban untuk mendukung sosialisasi kepada masyarakat ya Mbak. Ya intinya acara ini kan juga dalam rangka itu, sepakat dengan Mas Edo tadi. Tetapi yang terpenting bahwa mungkin ini bisa diperdengarkan kepada masyarakat lain yang belum tahu bahwa di dalam tata kelola negara kita ini ada strata aturan dan perundangan yang pada intinya terkait dengan misalnya ini kan polemiknya terkait dengan jalan ini boleh nggak dilewati masyarakat secara gratis, intinya kan itu. Nah, kemudian tadi sudah diperkuat oleh Mas Edo terkait dasar-dasarnya. Tadi juga saya sampaikan di sesi pertama bahwa ada dasar-dasar hukum yang melandasi ini.
Tetapi pada prinsipnya eh, tidak semua jalan raya itu disebut jalan bebas. Artinya ada klasterisasi. Nah, ini ada klasterisasi. Ini penjelasan umum ya, Mbak. Klasterisasinya dalam bentuk ada jalan K1, K2, K3. Jadi kadang masyarakat ini tidak tahu. Contoh, ada jalan nasional yang berlubang. Nah, kemudian longsor dan seterusnya. Tidak bisa diakses masyarakat. Biasanya masyarakat tidak bisa memahami ini jalan siapa, dan itu tanggung jawabnya bukan tanggung jawab yang melekat kepada pengawasan saja, tetapi pembangunan, pengawasan, sekaligus perbaikan. Nah, dan dalam kasus ini jalan ini memang jalan haul, artinya ya ini memang murni punya aset BUMN. Maka kembali lagi ke peruntukan tadi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 bahwa jalan ini ketika ini statusnya jalan milik provinsi, maka yang melekat adalah kewajibannya provinsi. Ketika ini adalah jalan kabupaten, yang melekat kewajibannya adalah jalan kabupaten dan juga jalan lingkungan jalan desa. Nah, masing-masing ini kategorisasi ini diatur ketat. Kemudian yang kedua, akses publik bagaimana ketika satu jalan ini bisa nggak jalan milik PJT 1 ini, misalnya ini opini lain mungkin ya, diminta dipindah statuskan sebagai jalan umum. Nah, kajiannya perlu dikaji, tetapi secara undang-undang kalau status peningkatan jalannya ini naik kelas dari jalan kabupaten menjadi jalan provinsi, dari jalan provinsi menjadi jalan nasional, ini boleh dan bisa. Tetapi tidak berlaku untuk aset BUMN. Karena harus ada pelepasan aset, ribet. Dan saya kira kecil kemungkinannya ini bisa dialihkan menjadi jalan umum. Artinya jalan yang bisa diakses masyarakat. Jadi, sekali lagi, penerapan peraturan, kami atas nama masyarakat Kabupaten Malang berharap lebih banyak diperlakukan diskresi Pak Edo kepada masyarakat kita, karena saya sekali lagi mohon maaf, masyarakat kita kan pemahaman hukumnya beragam. Kami besar sekali harapan kami diskresi ini diutamakan. Dan sekaligus tadi terkait dengan pro kontra apakah ini harus dihukum masyarakat, saya tetap konsisten bahwa penerapan hukum itu kembali lagi kepada asas keadilan. Ketika tindakan yang dilakukan ini kemudian mengatasnamakan masyarakat dan hak untuk mengemukakan pendapat di muka umum, maka perlakuannya tidak boleh sama dengan perlakuan terhadap pidana umum. Mereka tidak membunuh orang, mereka tidak menyalahgunakan narkoba, mereka tidak merampok, merugikan orang lain dan masyarakat lain. Jadi saya tetap mengedepankan restoratif justice, karena bagaimanapun unsur pemaaf harus diutamakan dalam rangka tata kelola negara. Dan saya yakin hari ini pun ketika mengalami pemanggilan kepolisian dan proses yang berjalan di kepolisian, saya yakin mereka sudah berpikir ulang untuk melakukan hal yang serupa di kemudian hari. Dan tentunya saya punya keyakinan juga, karena dalam hukum itu ada istilah mens rea. Orang dihukum ketika dihukum ini karena apa? Karena punya niat jahat. Mens rea-nya ini kan niat jahat yang muncul untuk melakukan tindak pidana. Dalam konteks advokasi publik yang dilakukan oleh bapak-bapak ini, saya yakin niat jahatnya ini secara materi akan sulit dibuktikan, karena yang bersangkutan tidak memperkaya diri. Mereka juga tidak mendapatkan keuntungan pribadi dari apa yang mereka lakukan, karena atas nama masyarakat. Dan responnya pun respon spontan. Jadi sekali lagi untuk ketiga kalinya saya memohon dengan sangat kepada kepolisian, APH maupun teman-teman di Jasa Tirta untuk mempertimbangkan ini. Artinya kita sudahi saja konflik ini agar tidak berlarut-larut. Aturan kita tegakkan, kami serahkan kepada mekanisme yang berlaku kepada tata kelola BUMN. Dikedepankan kalau memang berbayar, monggo berbayar. Tapi dengan kebijakan-kebijakan tadi Mas Edo sampaikan tadi, artinya ada pemutihan. Kemudian kalau perlu Mas Edo dibuatkan stiker khusus. Jadi
kita tidak perlu memilah berdasarkan wajah. Kalau memang warga ya ada stiker cukup bisa lewat lah. Nah, stiker khusus ini kan artinya tidak perlu mengembalikan kepada tiket, karena saya sepakat dengan penggunaan e-money ini, saya sepakat betul. Kenapa? Karena ini meminimalisir potensi loss-nya, potensial loss-nya. Jadi lebih rigid juga pelaporannya. Baik, sudah baik. Tinggal bagaimana mengatur masyarakat yang lewat. Buatkan stiker saja, saran kami itu. Biar jelas, oh ini warga, ini bukan. Dan ada pembatasan yang spesifik, sudah bagus. Tapi kemudian, ayolah kita resolusi saja. Kita selesaikan problem ini biar tidak kemana-mana. Jadi masyarakat yang terlanjur diperiksa kepolisian mohon dengan sangat agar diberikan kelonggaran di restoratif lagi. Kami siap melakukan advokasi kepada masyarakat, Pak. Dan pada intinya saya yakin, hakul yakin, apa yang dilakukan masyarakat itu koreksi publik, Mas. Mereka saya yakin tidak ingin juga mendapatkan manfaat finansial atau pribadi lah dari kegiatan itu. Dan yang kedua, saya juga yakin Jasa Tirta juga punya niat baik yang sama, karena badan usaha milik negara. Negara ini kembali lagi saya sampaikan mengutamakan demokrasi, dan demokrasi ini kerakyatan. Maka jangan sampai stakeholder ini kemudian ricuh karena faktor-faktor yang miskomunikasi dan salah interpretasi. Itu Mbak Erika, Mas Edo, kita sama-sama jaga baik Kabupaten Malang agar tidak ada isu-isu yang mencuat. Ini masyarakat sudah repot, ekonomi sudah semakin berat, hidup masih sulit. Maka semangat otonomi fiskal ini kita kedepankan, sama-sama kita support agar pertumbuhan ekonomi menjadi lebih baik. Itu Mbak Erika kesimpulan saya. Baik, Mas Zulham, selain ada rencana komunikasi dengan Perum Jasa Tirta 1, Pak Edo dan kawan-kawan, ada rencana komunikasi juga dengan pihak-pihak yang tadi memberikan beberapa tuntutan? Kami tidak kenal, juga tidak punya akses, karena nanti dikira kami punya akses. Tidak. Jadi akan kami upayakan melalui DPRD yang ada di dapil setempat, sekaligus komisi yang membidanginya, Mbak. Karena ini konteksnya ini adalah konflik karena tiket masuk wisata. Wisata ini bidang kami di Komisi 4. Iya. Tetapi kalau ini urusannya dengan retribusi, ini komisinya Komisi 2. Kalau ini urusannya dengan hukum, komisinya Komisi 1. Nah, kami kembalikan ke internal, kami mohon waktu, nanti di lembaga akan kami rumuskan siapa yang akan bertugas untuk turun ke masyarakat, dan siapa yang akan bertugas melaksanakan komunikasi formal atas nama masyarakat dan rakyat kepada BUMN. Intinya, niat baiknya kita tata, lagi-lagi tidak berusaha saling menyalahkan, mencari solusi. Judulnya sudah pas ini Mbak Erika, acara jenengan, mencari solusi. Jadi kita carikan solusi, dan kita akan kerjakan sebaik mungkin. Insya Allah DPRD ini citranya juga tidak begitu baik di masyarakat karena dinilai tidak banyak bekerja, tidak banyak berkontribusi. Ya hari ini kita perbaiki citra kita. Pelan-pelan sama-sama kita menuju ke Kabupaten Malang yang lebih baik. Nanti Mbak Erika. Baik, karena Mas Zulham hari ini ada agenda lain, barangkali mau meninggalkan diskusi lebih awal, kami persilahkan juga untuk Mas Zulham. Pak Edo, satu lagi ya, satu segmen nanti Pak terkait dengan kebijakan ke depan dari Perum Jasa Tirta 1 masih berhubungan dengan portal Bendungan Lahor. Tapi kita jeda dulu sejenak Pak. Terima kasih untuk Anda kawan yang juga masih bersama dengan kami. Tadi ada Pak Hendra Siahaan yang sempat kirim komentar lewat voice note, tapi suaranya nggak begitu jelas Pak. Barangkali kalau berkenan untuk gabung lewat line telepon. Selain itu, tadi juga ada komentar dari Pak Heryono. Kalau Pak Heryono mengembalikan pada fungsi bendungan, tutup saja jalan itu. Dulu zaman Orde Baru, bendungan itu dijaga 24 jam loh oleh aparat saking vitalnya. Yang demo harus dilihat siapa yang menggerakkan, jangan-jangan ada yang menggerakkan. Waktu diberi warga kalau memang diperbolehkan melintas, ini bisa diberikan kartu gratis. Teknisnya nanti bisa didiskusikan. Ini komentar dari Pak Heryono, tadi ada voice note dan juga menyampaikan komentar di live TikTok kami. Oke kawan, terima kasih banyak. Kita jeda dulu sejenak, tetaplah di program Ijen Talk City Guide 911 FM. Guidance for your life. City Guide FM.
warga Kota Malang, di usia yang ke-112, Kota Malang terus melintas, bergerak tuntas, dan tetap moist berkelas. Sekarang giliran Anda untuk jadi bagian suara Malang. Kirim voice note Anda berisi ucapan, doa, dan harapan terbaik Anda untuk Kota Malang tercinta. Kirimkan ke WhatsApp 081136000911 dan dengarkan suara Anda di program Titip Omong spesial Hari Ulang Tahun 112 Kota Malang. Karena Malang adalah kita semua. Guidance for your life. City Guide FM. Kembali ke Pak Edo, saya juga mengingatkan warga Malang, Anda yang lagi cari kasur tapi bingung carinya di mana, ada Victoria Furniture Center kawan, ini siap memenuhi kebutuhan dan juga kenyamanan tidur Anda. Di Victoria Furniture Center, Anda bisa memiliki kasur premium mulai dari King Coil, serta dan juga Florence. Dapatkan ada berbagai promo menarik dari mulai diskon up to 45%, one price, free bantal dan juga guling, free matras protector, free travel bed dan juga free ongkir all area Jatim. Segera kawan, kunjungi toko Victoria Furniture Center di Jalan Tumenggung Suryo dan Maijen Panjaitan. Info lebih lanjut bisa cek Instagram dan Google di Victoria Furniture Center. Oke, beberapa komentar tadi ada yang belum sempat kebaca. Ada Pak Rizky Agung di jam 8.51 ya. Tadi ada voice note juga yang disampaikan. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi juga Pak. Saya izin urun pendapat terkait pembayaran yang tadinya cash ke e-money. Jadi ceritanya itu sama kayak dulu tol itu kan dari cash ke e-money konflik juga, banyak yang protes juga, sampai ada yang bilang kenapa uang sama-sama uang, ini kan uang kertas juga pemerintah yang ngeluarin, sampai seperti itu. Nah maksud saya itu kan hal-hal yang dinamika yang nggak bisa kita hindari ya, tetap kita harus edukasi mereka bahwa tujuannya dari cash ke e-money itu hindari korupsi atau pungli yang diuntungkan di pribadi masing-masing gitu Bu. Nggak apa-apa kalau menurut saya dengan background seperti tadi dilanjutkan aja gitu ya Bu, pembayaran dengan e-money. Nanti kan lama-lama juga akan terbiasa masyarakat yang biasa lewat situ. Baik, terima kasih untuk tadi ikut berkomentar juga Pak Rizky. Kembali lagi ke Pak Edo dari Perum Jasa Tirta. Pak Edo, kebijakan seperti apa Pak ke depan yang barangkali juga sudah direncanakan dari Perum Jasa Tirta terkait dengan aturan di portal Bendungan Lahor? Ya, baik, terima kasih Mbak Erika. Mungkin sebelumnya kami ingin kembali mengucapkan terima kasih ini atas atensi seluruh pihak. Baik, tadi alhamdulillah kita juga sudah bisa berdiskusi dengan Bapak Zulham dan mewakili DPRD, kemudian juga ini animo masyarakat, mewakili masyarakat yang memberikan pendapat melalui telepon maupun voice note dan sebagainya. Dan prinsipnya memang sampai dengan saat ini kami masih melakukan kajian lebih lanjut Mbak Erika terkait bagaimana ke depan ini nantinya perlakuan terkait dengan pembatasan, khususnya pembatasan untuk akses melewati puncak Bendungan Lahor. Jadi kami saat ini kan memang masih kepolisian masih menindaklanjuti atas pelaporan yang ada, sehingga kami juga masih terus berdiskusi, dan kami sampaikan bahwa kami juga saat ini telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, Bapak Bupati Malang, kemudian juga dengan Kapolres Malang, dan alhamdulillah saat ini kami juga bisa berkoordinasi dengan DPRD melalui Pak Zulham dan juga masyarakat, yang pada intinya nantinya ke depan ini bahwa yang jelas bahwa terkait portal Bendungan Lahor ini akan mempertimbangkan terkait dengan aspek keselamatan dan risiko dari khususnya keruntuhan bendungan. Itu yang paling penting karena memang objek vital ini merupakan objek vital nasional. Namun kami juga tidak menutup kemungkinan terkait dengan bagaimana aspirasi warga ini yang berkembang ini bisa terus juga diakomodir, salah satunya begitu. Jadi kami juga melihat bahwa memang di sekitar
ada di sekitar bendungan Lahore ini ada kegiatan perekonomian yang sudah tumbuh sampai dengan saat ini, dan ini juga perlu disolusikan bagaimana. Nah, salah satunya memang dengan upaya penggratisan melalui melalui free access, kemudian juga ini juga dengan nantinya mungkin juga bagaimana cara untuk setidaknya masyarakat sekitar, khususnya radius 2 km. Jadi kalau radius 2 km itu kalau sudah kita tarik ke arah Blitar itu sebenarnya sudah sampai ke titik akhir dari Hall Road. Sehingga sebenarnya nantinya untuk masyarakat yang memang sudah melakukan kegiatan sehari-hari melintas ini juga tetap bisa tetap bisa melakukan kegiatannya tanpa berbayar nantinya. Kemudian juga dapat kami sampaikan bahwa memang aspek pengelolaan aset negara sesuai regulasi ini juga menjadi perhatian kami, Bu Erika, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dapat kami sampaikan bahwa memang sesuai dengan peraturan Menteri PU terkait bendungan, serta ada edaran dari Dirjen Sumber Daya Air bahwa memang ada himbauan untuk pelarangan puncak bendungan sebagai jalan umum. Nah, ini mungkin menjadi salah satu pertimbangan nantinya bagaimana mekanisme pengelolaan portal yang ada di kawasan bendungan Lahore. Mungkin itu, Bu. Tapi izin kami juga ingin menambahkan bagaimana isu literasi atau bagaimana sosialisasi yang memang perlu kita. Nah, mungkin pada seperti yang sampaikan tadi, kesempatan ini adalah merupakan salah satu bagian kita edukasi dan menyampaikan literasi bagaimana kegiatan-kegiatan pengelolaan khususnya bendungan Lahore ini bisa terus berjalan, dan kita kan juga akan melalui media-media yang lain yang saat ini mungkin yang banyak diketahui masyarakat melalui media sosial, ya ini juga nanti akan kami jalankan serta kolaborasi dengan media-media yang lain. Ini juga nantinya menjadi salah satu cara untuk kita bisa mensosialisasikan terkait dengan pengelolaan khususnya portal di bendungan Lahore ini. Baik, berarti untuk kebijakan selanjutnya akan seperti apa? Ini belum final, Pak ya, masih akan ada berbagai diskusi, pertimbangan yang tadi disampaikan. Betul, Ibu. Termasuk penggratisan untuk pelajar, Pak, ini juga belum bisa dipastikan mekanismenya seperti apa, Pak Edo? Nah, ini juga yang menjadi mungkin bagian dari PR kami untuk bisa Pak, mengedukasi ya. Jadi tadi kami sempat lupa sampaikan bahwa sebenarnya untuk pelajar ini sudah gratis, Mbak Erika. Untuk pelajar, untuk warga sekitar, untuk pelaku UMKM di sekitar ini sudah gratis sebenarnya. Ya, melalui kartu free access. Sebenarnya mungkin sebelum penggunaan e-tol ini sebenarnya sudah gratis sebenarnya. Cuma memang pasca pemberlakuan e-tol ini kiranya teknis dalam pelaksanaan ada beberapa hal yang pada intinya ada beberapa rekan-rekan SMK itu yang belum tercapture kira-kira begitu, karena memang teknisnya awalnya ini memang kita harus semuanya menggunakan e-tol atau kartu akses. Nah, untuk saat ini seperti yang juga sudah disampaikan juga, sudah disarankan juga oleh Pak Sulam tadi bahwa memang kita sekarang juga sudah ada Fikit gitu yang untuk UMKM, untuk pelajar dan untuk warga sekitar di radius 2 km itu, Mbak Erika. Baik, Pak, termasuk ini kan sampai dengan hari ini masyarakat masih keseluruhan free akses tanpa ditarik biaya tertentu ya. Sementara di esensi lainnya seperti yang tadi sudah dijelaskan tetap harus dipertimbangkan pembatasan mobilitas di sana. Gimana dong, Pak? Kebijakan yang akan diambil di tengah proses hukum yang barangkali juga bakal menyita waktu. Nah, untuk saat ini alhamdulillah kami dibantu oleh kepolisian dari Polres Malang untuk membatasi kendaraan-kendaraan yang melewati tonase untuk masuk di akses portal Lahore, Mbak Erika. Jadi alhamdulillah kami juga matur nuwun atas dukungannya dari kepolisian Resort Malang bahwa dibantu oleh petugas-petugas dari kepolisian untuk membatasi kendaraan-kendaraan berat atau roda 4 yang berat untuk memasuki kawasan Lahore. Oke, penjagaan itu akan terus berlangsung sampai dengan proses hukum selesai, Pak?
penjagaan itu akan terus berlangsung sampai dengan nanti kita putuskan ketetapannya, Ibu. Saya kira bukan proses hukum yang menjadi salah satu alasan. Kembali lagi bahwa kami sebenarnya proses ini bukan untuk mencari kesalahan atau menghukum seseorang gitu, tapi hanya memang bagian dari proses yang harus dijalankan apabila ada pihak-pihak yang mengganggu keamanan objek vital nasional, kira-kira begitu. Nah, ini memang lebih kami masih berkoordinasi dengan stakeholder terkait untuk memastikan nantinya pengelolaan portal ini bisa dalam tanda kutip itu mengakomodir seluruh pihak, namun tetap ada batasan-batasan sesuai dengan batasan-batasan yang terkait keamanan bendungan ini masih terus bisa kita jaga. Itu mungkin Mbak Erika. Baik, siap. Terima kasih banyak Pak Edo untuk waktunya pagi hari ini berbincang bersama dengan Radio City Guide. Barangkali nanti kalau ada update kita ikuti juga Pak perkembangannya. Dari Perum Jasa Tirta 1 terkait dengan kebijakan di portal Bendungan Lahor. Sehat selalu Pak Edo, semoga kita bisa ngobrol lagi di lain kesempatan. Selamat pagi Pak. Terima kasih Mbak Erika, sehat selalu untuk semuanya. Kawan, terima kasih juga untuk Anda yang hari ini sudah menyimak program diskusi Ijen Talk. Mohon maaf ada beberapa komentar yang tadi belum sempat terbaca ya, termasuk ada Pak Hindra Siahaan, lalu ada Pak Galang, Pak Yudi, Pak Heryono, ada Pak Hari, Bu Maurin, Pak Faisal, dan Bu Ita, bahkan ada Bu Maisaro, Bu Eti, dan Pak Dian tadi ya. Berbagai komentar yang belum sempat terbaca nanti kita akan coba akomodir setelah ini kawan. Saya Erika Rosa dari program Ijen Talk. Selamat pagi, tetaplah bersama dengan kami di City Guide 911 FM.